mengucapkan Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, ada sukacita pagi hari ini di tempat ini, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita imani firman Tuhan ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membacakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita katakan, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan siang ini, amin. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh suarakan haleluya. Yes. Mari sama-sama bertepuk tangan, Bapak. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasa lalap hatiku ras Dia, senang tetap ras Yesus. Katakan senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasa lalap hatiku ras Dia, senang tetap ras Yesus Tuhan. Haleluya glory, haleluya glory, haleluya glory. Tersurat-surat puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory. Puji Yesus rasa lalap. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasa lalap hatiku ras Dia, senang tetap ras Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya glory, haleluya glory. Tersurat-surat puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory. Puji Yesus rasa lalap. Haleluya, haleluya
sama-sama kita katakan DNA gereja kita Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk boleh membawa pujian kita yang terbaik pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami datang menghampiri Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang membawa korban ucapan syukur kami sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Itu makanya kami datang Tuhan membawa segenap hidup kami. Kami datang membawa pujian penyembahan kami yang lahir dari hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau tetap menyatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Sebab sungguh hanya Kau yang kami ingini Tuhan. Tiada yang lain ya Bapa. Tiada yang dapat menggantikan Kau dalam seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan. Tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tak ada yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kau yang ku ingini, Kau yang ku ingini lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kaulah yang ku ingini. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan. Tiada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tak ada, hanya Engkau keinginan kami Tuhan. Keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan
kami nyatakan pagi hari ini Tuhan. Kau yang kuingini, yes Lord, lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kau yang kuingini, Kau yang kuingini, lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kaulah yang kuingini. Kau yang kuingini. Biarlah hanya Engkau yang kami ingini Tuhan Yesus. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Baik di surga atau di bumi. Kau yang kuingini, Kau yang kuingini, lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kaulah yang kuingini. Mari nyatakan cintamu kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau yang kami ingini Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami ingini, lebih dari segala-galanya. Indah bersamamu, tiada
Membakar setiap api cinta kami Bapa, membakar setiap hati kami Tuhan, sampai kami berani menyatakan hanya Engkau yang kami ingini. Tiada yang lain. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Sampai lawatan api Pentakosta yang ketiga, sampai api Pentakosta yang ketiga memenuhi setiap kami, sampai kami dibebaskan, sampai kami dipuaskan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tak dapat balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tak dapat kami balas cinta-Mu. Tak dapat kami balas pengorbanan-Mu Yesus. Bahkan seluruh hidup kami itu milik-Mu Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu. Biar kami boleh menyatakan cinta kami dengan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Cinta yang lahir dari hati kami ya Bapa. Oh ya rala barala 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 barala. Oh ya rala barala barala barala. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. menghidupkan aku. Sebab kami ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, Kami pertahankan hidup kami. aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang taat kepada Tuhan, pribadi yang cinta Yesus sampai selama-lamanya. Sebab kami tahu kami milik-Mu, kami tahu Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu kami layak untuk menyembah-Mu. Kau layak terima hormat kami, Kau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, hosana bagi Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat.
with me, how great is our God, and I will see how great is our Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. How great is our God. How great is our God. John, how great is our God. You are there above all names. You are there above all names. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Sungguh bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kesempatan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Biar di kesempatan ini kami boleh benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu, mari Engkau menawan pikiran dan hati kami Tuhan, untuk kami boleh tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam hidup kami, dan tidak akan kami biarkan si jahat boleh mengambilnya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanpa pengurapan Tuhan, mari Engkau berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Nah, kalau saya tanya nanti, apa kabarnya? Bilang on fire gitu ya. 2, 3 ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? On fire. Ya, kita mau setiap waktu, setiap hari kita mau tetap on fire dalam Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang rindu saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, dan rindu untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, izinkan saya berbagi sharing firman Tuhan buat kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini gembala pembina kita menyerukan yang namanya penuaian jiwa yang terbesar. Sama-sama katakan penuaian jiwa yang terbesar. Iya, penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi apabila ada penuai. Amin. Iya, tanpa adanya penuai, maka tidak akan terjadi penuaian yang terbesar. Jadi hanya sekedar mimpi kali. Begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita melihat firman Tuhan Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi ya bagi setiap orang yang percaya. Bisa juga udah dihafal ya. Baik yang udah ketemu, mari sama-sama kita membacanya 2, 3 ya.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya baca sekali lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah mengikuti panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, panggilan Tuhan dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah panggilan Tuhan bagi semua orang yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan, maka dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Jadi pastikan kita sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh, dan kita pasti akan dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, panggilan yang kedua ini adalah ketika panggilan pertama sudah digaungkan, sudah dikumandangkan, sudah dipanggil tidak dijawab, maka datang panggilan kedua, yaitu sudah tiba waktunya kembali ke rumah Bapa di sorga. Mau menggenapi panggilan yang mana? Yang pertama atau langsung yang kedua? Nah, kalau kita sih maunya yang pertama dulu, ya kan? Ketika kita sudah melayani Tuhan, kita hidup kudus, hidup benar dalam Tuhan, maka datanglah the last call, panggilan yang terakhir, check out. Nah, gitu ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pastikan kita sudah menerima panggilan kita masing-masing. Amin. Amin. Tidak peduli mau kapan waktunya, mau pada saat kita muda, tua, atau sudah makin tua. Yang pasti setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, maka Tuhan punya rencana bagi setiap mereka. Amin. Ya, karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mendedikasikan hidup untuk benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan panggil. Karena tujuan hidup kita adalah menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah panggilan kita sebagai orang yang percaya. Nah, ketika kita sudah sungguh mau menggenapi panggilan Tuhan yang pertama, maka kita akan dengan bersuka cita ketika kita dipanggil dengan panggilan yang kedua. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari 2 tokoh yang dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan. Nah, yang pertama kita akan belajar dari kisah tentang Yunus. Yang pastinya Bapak Ibu sudah hafal ya tentang Yunus ya, pasti tahu Yunus itu gimana, sudah pasti tahu. Tapi saya percaya pasti ada sesuatu yang baru dari pelajaran tentang Yunus hari ini. Amin. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu boleh memperhatikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu di tempat ini, kita mau hidup dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Nah, kalau kita memang mau dekat dengan Tuhan, maka yang pertama kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, seperti lagu pujian tadi dikatakan, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Dengan kata lain, mau kemana Tuhan utus, kita harus siap. Amin. Amin. Gak ada berkata, janganlah ke A Tuhan,
ke B aja. Tapi Tuhan bilang ke Niniwe. Harus pergi ke Niniwe. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, ketika rasanya itu tidak enak, sama seperti Yunus. Mungkin kadang kita juga melakukan ini ya, begitu. Dikatakan di ayat yang ketiga kan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Berapa sering kita ketika dipanggil Tuhan? Ribu, ayo. Timai lebih Tuhan, lengadung e. Atau dikatakan, ayo pergi ke sana. Aduh, di sana terlalu jauh medannya. Susah untuk dijalani. Nah, Yunus tidak. Kenapa dia tidak mau ke Niniwe? Dia masih bermasalah dengan dirinya. Kenapa? Karena orang Niniwe, sebelum itu Niniwe namanya Asyur, itu terlalu sering menjajah orang Israel. Jadi dia terluka. Masa iya mereka yang menjajah bangsa kami harus menerima keselamatan daripada Tuhan? Sekali lagi, orang yang dipanggil Tuhan adalah milik Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan mau bawa kemana? Amin. Tuhan gak peduli sakit hatinya kita. Yang mau Tuhan adalah kita bergerak. Tuhan mau kita bergerak. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita gak bergerak, maka sakit hati itu akan tetap di situ. Tapi kita mau bergerak, maka perlahan, tanpa kita sadari, sakit hati tadi akan hilang satu-satu, pergi satu-satu. Kenapa? Ada fokus kita, yaitu melayani Tuhan. Nah, saya juga mau sampaikan sama Bapak Ibu di tempat ini, kita semua baiknya berkata di dalam diri kita, berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Kenapa? Ketika kita berkata kepada diri kita, aku ini hamba Tuhan, maka saya percaya ini akan menjadi rem di dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita mulai berkata ada di sini, hamba Tuhan. Ketika kita mulai marah ada rem, tuh hamba Tuhan, ya gitu kan. Mau melihat yang salah, hamba Tuhan. Mau curang, ingat, ini hamba Tuhan. Nah, sekali lagi, panggung dan pandangan kita tentang hamba Tuhan jangan sempit. Jangan berpikir tentang hanya di gereja. Tapi saya mau katakan dimanapun, kapanpun, siapapun kita adalah hamba Tuhan di tempat di mana kita berada. Amin. Amin. Kalau kita menjadi petani, jadilah petani. Kalau kita jadi Aron, jadilah Aron yang benar. Kalau pemilik ladang ada, kita bagus sekali kerjanya. Wah, lah ngadi-ngadi. Celaos, si puna ladang anda, ya mulai kita cikurak. Ngerumpi kah, baga. Semua kita ceritakan, tibanya dia datang, kita kerja lagi sungguh-sungguh. Anda. Tapi ketika kita mengatakan diri kita hamba Tuhan, sekalipun kita Aron, kita tetap takut akan Tuhan. Amin. Saya pernah Aron, Bapak Ibu, pengalaman jadi Aron. Pergi pagi pulang sampai rumah jam 8, itu biasa dulu. Bawa anak 2, hujan-hujanan, itu biasa. Gak sakit. Kalau anak saya bawa Aron, yang kecil itu umur 3 bulan saya udah bawa Aron. Tapi anehnya, orang pada bilang gini, siapa lah yang mau mempekerjakan kamu Mama Pena, katanya gitu kan. Kamu punya anak 2, kalau jadi Aron, pokoknya jangan bawa anak, karena itu bisa merepotkan dan menghabiskan waktu. Nangis lagi, kencing lagi, apa lagi, lapar lagi gitu kan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Pada masa itu Pak Andreas dalam masa penginjilan, jadi harus sering pergi ke Samosir, jadi kami sering tinggal tanpa ada apa-apa di rumah, begitu ya kan, dan menjadi apa-apa. Nah, ketika kami ditinggal bertiga, kan saya harus memikirkan kehidupan kami, kan begitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, siapa yang mau nyuruh kami ngemo ya, gitu kan, bawa anak 2 gitu kan. Rasanya nggak mungkin kan? Nggak mungkin, orang-orang di Aron Loda itu aja nggak ada yang bawa anak, titip semua anaknya gitu kan. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Datang, ada orang punya ladang, Mak Pena katanya.
Apa Biring? Saya bilang gitu. Ngapain kamu katanya? Ya ngapa-ngapain. Kawani aku sebentar yuk. Nyiapkan wortel queen katanya kan. Dipanggil sudah jam 11. Jam 11 siang. Dipanggil sudah jam 11 siang, saya kerja. Sampai jam 12 kita istirahat makan, siap itu datang kamu nanti lagi ya katanya. Ya datang saya. Siap kerjaan itu 2:30. Dia bilang, udah siap Mak Pena katanya. Ya Biring, saya bilang. Dia kasih saya gaji. Saya pikir akan dia kasih gaji setengah hari. Tapi dia kasih gaji full. Dia kasih gaji full. Saya masuk jam 11. Dia kasih saya gaji full. Saya bilang, banyak kali Biring. Ya beli gula nanti ya katanya. Untuk cucuku kata itu. Bujur Biring saya bilang. Ya. Nah, dan itu sering terjadi begitu. Sering terjadi. Bahkan sampai saya, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu baik saya bilang. Sampai suatu ketika ada suatu pekerjaan juga begitu. Dia panggil kami, dia jemput kami, dia bawa kami dengan mobil. Sampai di ladang anak saya nangis. Ketika sudah kerja dia bilang, ambil dulu anakmu katanya. Bentar lagi istirahat, saya bilang, ambil aja katanya. Dia marah gitu kan. Yaudah aku ambil. Dia bawain jajan anak-anak saya, dia bawain makanan untuk anak-anak saya. Sebelum pulang, ranting saya udah diikatin. Dia yang ambil ranting buat saya. Ya. Ketika dia tinggal saya tetap kerja. Justru saya makin takut. Saya bilang, Tuhan jangan sampai nanti dia mikir, nih Mama Pena ditinggal suka-suka gitu. Karena sering saya sendiri kerja di ladangnya gitu. Pergi nanti dia berapa jam baru balik nanti begitu kan. Saya tetap kerjakan fokus begitu. Saya tetap kerjakan dan puji Tuhan. Itulah perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak tahu gimana cara Tuhan. Sampailah saya di tempat ini. Kan begitu. Saya percaya sama Bapak Ibu di tempat ini. Mari responi panggilan kita. Mau sekecil apapun, hidupi panggilan itu. Amin. Ya kalau kita ngomong-ngomong lah yang baik. Karena ada teman gitu cerita seorang pekerja, kalau aronnya itu harus diawas-awasi. Harus dilihat-lihati, ketika ditinggal, sudah lari satu-satu yang kamar mandi lah, yang apalah. Jadi kalau sempat ada 10 orang aron, 5 menit satu orang, kan ada 1 jam. 1 jam habis waktu kan, begitu. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan itu. Sekalipun kami dalam keadaan ngemo, terkadang kami suami istri dengan Pak Andreas ngemo. Nah di tempat kami bekerja itu kita bicara tentang firman Tuhan. Kita sampaikan firman Tuhan sambil kita bekerja. Kami gak malu suami istri berdua ngemo gitu, kami gak malu gitu. Cerita firman Tuhan, gimana itu nenggolan, bagaimana gitu. Cerita firman Tuhan begitu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi kalau kita sudah pernah dipanggil Tuhan, ketika kita mengalami pertobatan, mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, kita mengalami panggilan Tuhan, ayo responi. Jangan sampai nanti panggilan yang kedua, the last call. Kelamaan ini gak datang-datang, dipanggil. Ayo. Ya begitu. Tapi pastikan setiap kita, tapi saya percaya setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan, dia punya panggilan yang daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Mau bentuknya bagaimana, mau di mana, mau seperti apa keadaannya, Tuhan panggil setiap kita. Amin. Nah, jangan sampai kita seperti Yunus. Nah, di yang ayat ketiga tadi dikatakan kan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Baiklah di antara kita tidak ada yang seperti itu. Ketika Tuhan panggil, yuk melayani. Bentar lagi Tuhan, belok dulu ke kiri, belok dulu ke kanan, belok dulu ke kiri. Gitu. Jangan ada sampai seperti itu di tempat ini. Amin. Amin. Kalau sudah Tuhan panggil, ya mari kita berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah yang lain. Jangan sampai begitu ya kan. Udah nangis kencang-kencang, ya Tuhan ini aku utuslah. Dia aja Tuhan, aku belum kuat kan itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita berkata, ya Tuhan ini aku, utuslah aku Tuhan. Kemana Tuhan bawa? Kemana Tuhan mau? Utus aku, begitu ya. Nah kita lihat kemudian Bapak Ibu, bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan.
Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Jadi tujuannya adalah Niniwe, tapi dia bersiap-siap untuk pergi ke Tarsis. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, maka kita harus tunduk akan panggilan Tuhan. Amin. Amin. Harus tunduk panggilan Tuhan. Kan dibilang tadi pujian tadi, biar kehendakmu yang jadi. Tapi mana yang lebih sering terjadi dalam hidup kita? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak kita. Karena terlalu sering kehendak kita yang kita lakukan, maka seringlah kita masuk dalam pergumulan. 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 Tapi coba kita mulai katakan, ya Tuhan, sebab aku ini hamba Tuhan, maka jadilah seperti yang Tuhan mau. Maka saya percaya perjalanan kerohanian kita, kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan tidak akan terlalu sulit. Amin. Amin. Siap dipanggil Tuhan? Siap melayani Tuhan? Ya, jangan kita kumandangkan penuaian yang besar terjadi. Dipanggil gak mau. Siapa yang mau dipanggil? Siapa yang jadi penuai? Ya kan? Kirimlah dari orang yang lain Tuhan jadi penuai. Ya Tuhan kirim mereka yang diberkati, kita gak diberkati nanti. Kita mau diberkati kan? Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Di ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami panggilan Tuhan dan kita jauh dari panggilan Tuhan, maka akan ada tantangan yang terjadi. Dikatakan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Nah, dalam benak Yunus, perjalanannya akan aman. Aku naik kapal dari Yapo, kemudian sampai ke Tarsis. Amanlah aku, jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan menurunkan angin ribut di badai, di laut. Hingga badai yang besar terjadi, gelombang laut yang besar terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu baca ini selanjutnya, itu nakoda kapal sampai bingung. Apa yang membuat kita begini? Apa yang mengakibatkan ini terjadi? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayo kembali, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Amin. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka masalah yang akan dekat dengan kita. Sama seperti Yunus ini. Datanglah nakoda di ayat yang ke-6 mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Karena mereka sudah panik. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah mulai menjauh dari kasih karunia Tuhan, menjauh dari panggilan Tuhan, maka yang pertama tadi akan ada yang terjadi. Masalah akan datang menghampiri kita. Kegagalan-kegagalan akan datang menghampiri kita. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di tempat ini. Ketika kita sudah mengalami panggilan Tuhan, bukan hanya kita yang akan mengalami masalah. Tapi orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang di sekeliling kita juga akan mengalami dampak daripada itu. Jadi pastikan kita, ayo kembali kepada panggilan kita. Saya percaya ada berapa di antara kita ini adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah mengecap pelayanan. Ayo kembali. Coba renungkan, sudah berapa lama aku tidak melayani Tuhan? Apakah hidupku makin baik? Apa pergumulan yang makin berat yang aku hadapi? Memang saya mau sampaikan sama kita di tempat ini, menjadi pengerja, menjadi pelayan,
menjadi orang yang melayani memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Contohnya kalau di sini datang terlambat ditegur, tidak datang ibadah ditegur, tidak datang doa juga ditegur. Tidak ditegur juga. Tapi saya percaya ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, bukankah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita? Amin. Jadi saya mau tantang Bapak Ibu di tempat ini dan saudara-saudari di sini. Siapa yang siap untuk melayani Tuhan? Siapa yang siap untuk dipanggil melayani Tuhan? Haleluya. Ayo kembali melayani Tuhan. Jangan tunggu masalah yang lebih besar. Jangan tunggu masalah yang lebih besar lagi baru menarik kita kembali. Ampun Tuhan, aku mau kembali. Terlalu sakit Bapak Ibu, terlalu sakit. Nah, kita lihat di ayat 17. Masih tetap di dalam Yunus 1 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ketika kita sudah mulai menjauh, tidak mengikuti panggilan Tuhan, akan ada masalah yang besar. Dan kemudian di ayat 17, Tuhan akan mengizinkan kita masuk di dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang sangat gelap, dengan kata lain. Masuk masalah yang satu, datang masalah yang ini, datang masalah ini, datang masalah ini. Sampai rasanya gak ada ujungnya masalah itu. Gak ada selesainya, gak tahu mau dimulai dari mana. Dan kemudian ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan izinkan kita masuk ke dalam hal yang mungkin kita gak pernah tahu. Sama seperti Yunus, dia masuk di dalam perut ikan. Kalau di dalam perut ikan ada apa? Semua yang kotor ada di sana. Semua yang tidak baik ada di sana. Tuhan izinkan dia masuk di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ketika kita masuk dalam kegelapan itu, ketika kita berdoa rasanya Tuhan gak dengar, ketika kita berdoa rasanya Tuhan makin jauh, ketika kita berdoa rasanya berkat itu tidak ada, ketika kita semakin berdoa rasanya kegagalan itu makin datang, ketika kita berdoa rasanya masalah itu makin banyak. Tapi satu hal saya mau sampaikan sama kita Bapak Ibu, yuk, kalau kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan mengecap yang namanya hidup di dalam pelayan, mari kembali melayani. Amin. Amin. Tuayan banyak, tapi penuai sedikit. Tuhan tidak peduli dengan sakit hati kita. Tuhan tidak berurusan dengan sakit hati kita. Makanya Tuhan panggil Yunus kan. Tapi Bapak Ibu, mari kita mulai mengabaikan keinginan kita, mengabaikan semua yang menghalangi kehidupan kita datang kepada Tuhan. Tapi ini waktunya kita mau berkata, Tuhan, ini aku. Utus aku Tuhan. Kemana, di mana? Aku siap. Kita mau berkata begitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika di dalam perjalanan pelayanan kami pernah mengalami hal yang terpuruk dan sangat terpuruk. Ketika kami akan dipanggil di dalam pelayanan, kami komit begini sama Pak Andreas, kita nggak usah full timer, kita part time aja. Senin sampai Jumat kita bekerja, ngemo, Sabtu, Minggu kita ke pelayanan. Rohani ya? Rohani ya kan? Tapi sebenarnya tidak. Karena kenapa? Kami pernah dipanggil untuk jadi full time. Gitu ya. Kami pernah dipanggil untuk full time di dalam misi penginjilan. Begitu. Setelah kami ada di Tanah Karo ya. Pak Andreas bilang gini, kita gak usah full time. Aku belum siap full time. Pada waktu itu akan ke Samosir. Begitu ya kan? Kami masih berladang, masih ngemo. Begitu. Oke, kami bilang. Kita sewa ladang, itu minjam. Modal ladang, itu minjam. Hasil ladang, gak cukup bayar. Dan yang luar biasa, itu
Itu memang hal yang sangat-sangat ini buat kami. Sampai itu harus jadi ingatan yang besar di dalam hidup kami. Kita tanam kol, gak pernah jadi bulat. Daunnya aja besar, gak bungkus kata orang kan, gak bungkus, gak mutar katanya. Udah dicor begitu ya kan. Sampai akhirnya kami harus marah lah begitu di ladang, sampai rasanya memang marah begitu karena kita bukan karena banyak uang begitu kan, karena semuanya kan dari orang tua gitu kan. Walaupun memang tidak minjam tapi kan kita harus mikir gitu kan. Sebagai anak masa terus-terus begitu. Sampai akhirnya Pak Andreas ketika terakhir harus pompa itu gitu kan. Dia marah banget. Dia sangat marah begitu kan. Sangat marah sekali begitu. Tapi saya sebagai istri, saya hanya diam. Saya pergi ke pondok, ke sapo. Saya berlutut di sapo itu. Ada Pena, ada Yuda yang masih 2 bulan kali. Aku hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni kami kalau kami jadi marah dengan hal ini. Ampuni kami kalau hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, kami jadi marah, saya bilang gitu. Tapi aku nggak tahu Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan lewat hal ini begitu ya kan. Udah dicoba begitu, bukan hanya kol itu, ketika kita tanam kentang, orang bilang kentangnya udah bagus begitu. Tanam ubi bolu, harganya juga bagus. Tapi semuanya Bapak Ibu jauh dari yang diharapkan. Enggak seperti orang lain berladang. Sampai tetangga ladang kami itu bilang gini Bapak Ibu. Ini yang paling menyakitkan dan sangat memukul kami sekali. Dia bilang gini, Bang katanya gitu. Kebetulan kami kompak dengan tetangga ladang itu. Bang katanya, aku ini kan gak ke gereja. Aku ini kan bukan pendeta. Aku ini jahat katanya. Kok tanamanku lebih bagus dari tanaman abang katanya. Sakit gak kita dikatakan begitu? Abang melayani, rajin beribadah, pendeta. Dia bilang loh Bapak Ibu, dia gak pernah ke gereja sama sekali. Waktu itu memang kami sangat-sangat terpukul sekali. Sangat marah sekali sampai aduh gimana ini Tuhan begitu. Bukan kita gak mau berusaha gitu, kita sudah berusaha begitu ya kan. Sampai akhirnya kami kembali, selesai kentang gak menghasilkan, selesai ubi tidak menghasilkan, apalagi kol makin parah. Kol itu harusnya harganya mahal, dan pada saat itu gak pernah harganya segitu, tapi gak menghasilkan. Yang harusnya bisa menghasilkan, karena harganya mahal begitu ya kan. Tapi kami komitmen setelah selesai semua itu, kami bilang begini sama Tuhan. Kami berdoa sama Tuhan, kami bilang, kami mengucap syukur dengan hal ini Tuhan. Kami mengucap syukur dengan hal ini Tuhan. Lewat hal ini kami tahu, kami harus menyerah sama Tuhan. Kami bilang, kami harus menyerah sama Tuhan. Saya gak bilang Bapak Ibu semua harus jadi full timer, semua harus jadi pendeta. Bukan. Tapi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Hidupilah. Hidupi. Kalau kita memang bekerja di sekuler, berikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kalau kita pedagang, berikan pelayanan yang terbaik. Kalau orang lain dalam timbangan tipu-tipu, kita jujur-jujur aja. Kalau memang kualitasnya kurang, kita kasih tahu aja, gak usah takut. Kalau kita jadi guru, mengajarlah yang benar. Karena mengajar generasi itu untuk mempersiapkan ke depan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi apa yang kita tabur ketika kita mengajar, itu akan kita lihat 5-10 tahun ke depan. Hasil daripada taburan kita. Nah kalau kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Tunjukkan nilaimu yang terbaik, tunjukkan karaktermu yang terbaik. Jangan datang terlambat. Ini ngaku-ngaku rajin ke gereja tapi selalu datang terlambat. Bukan hanya kita yang malu, Tuhan lebih malu. Masa ngaku-ngaku anak Tuhan, terlambat lalap kata Tuhan kan? Malu kan? Ayo, kita mulai kasih yang terbaik dari hidup kita. Apa yang bisa kita buat? Saya percaya, saya sangat percaya. Karena belum ada di dalam firman Tuhan ini saya lihat. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dari awal sampai akhir, kalau memang dia benar-benar sungguh-sungguh. Gak pernah dibiarkan kok.
Nggak pernah dibiarkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kami masuk dalam proses itu, nggak mudah Bapak Ibu, nggak sebulan, nggak 2 bulan. Tapi kami bersyukur sama Tuhan, akhirnya ladang itu nggak kami kerjakan. Kami kontrak 2 tahun, kami hanya kerjakan 1 tahun. Kami bilang, sudah cukup Tuhan. Habis semua ke sini. Habis pikiran, tenaga, materi ke tempat ini. Udah, kita ngomong aja. Di mana ada tempat ngomong aja. Jadi kita nggak terikat. Jadi benar Bapak Ibu, kami nggak mau bawa anak berdua suami istri. Bawa anak berdua suami istri ke ladang orang. Pada umumnya di tempat ngemo kan, kami kan nggak hanya ikut jeruk begitu ya kan, semua kami kerjakan. Jadi kan lebih banyak mak-mak kan. Ya entah mereka ngomong apa, kadang aduh ngeselin gitu ya kan. Aduh kita punya suami ngomongnya cakapnya begini gitu, cuman Tuhan maunya jangan jangan sama lah kami kayak gini ngemo dengan dia. Bahasanya aduh luar biasa sekali begitu ya kan. Sering terjadi begitu, tapi kami gak pernah mengeluh dengan hal itu ketika kami harus ngemo begitu. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan sampai tepat pada waktunya memang. Ketika kami dipanggil full timer, kami mau begitu ya kan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan begini. Sekalipun menurut kita panggilan yang kita terima itu kecil, tetapi ketika kita menghidupinya, terus mengerjakannya di dalam hidup kita, percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan bawa kita naik. Tuhan akan bawa kita naik. Ya, yang penting kita tetap taat dan setia. Kami bongkar kentang di Aji Nembah, nggak ada gubuknya, nggak ada saponya, gerimis. Mau berteduh di mana ya kan? Anak kita udah umur 7 bulan. Ya udah letakkan aja lah di situ. Yang ajaibnya, dia nggak sakit, dia tangkap itu hujan, dia minum. Ya udah, dia tangkapi, dia minum. Air dari surga, tidak membuat sakit. Dan memang puji Tuhan, nggak pernah sakit. Hari-hari begitu. Dingin apa, ya sudah. Kami nikmati, apalagi anak ini Yehuda ini. Sampai akhirnya umur 11 bulan dia udah jalan. Karena di ladang terus kan, ladang berhari-hari di ladang terus begitu ya kan. Tapi saya percaya ketika setiap kita menghidupi panggilan kita yang kecil itu, menurut orang sangat kecil, percayalah Tuhan akan bawa naik. Amin. Amin. Iya, sama seperti Yunus. Memang dia harus mengalami yang namanya saat terpuruk itu. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di pasal 2, Yunus itu bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Dan dikatakan, karena firman Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada ikan itu memuntahkan Yunus. Maka Yunus mendapatkan kesempatan. Nah, jangan sampai kita mengalami hal terpuruk ini. Amin. Amin. Sebelum masuk ke dalam masa terpuruk itu, ayo kembali. Ya Tuhan, aku mau kembali. Gimana pun caranya, mau seperti apapun Tuhan, aku mau kembali. Gitu. Ya. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau Yunus akan keluar, kalau tadinya Yunus akan keluar seperti pada umumnya pencernaan, saya rasa dia akan ganti nama kan? Almarhum Yunus. Kan gak jadi ke Niniwe kan? Niniwe gak akan dengar kan? Akan dengar firman Tuhan. Tapi rancangan Tuhan itu besar. Dia dimuntahkan oleh ikan itu dan harus kembali ke Niniwe. Jadi ke Niniwe. Itu sebabnya ketika kita mau mengikuti panggilan Tuhan, kita mau menghidupi panggilan Tuhan, saya percaya ada pertobatan yang akan terjadi. Ada kelepasan yang terjadi. Mungkin kita bergumul dengan keluarga kita, orang tua kita, keluarga besar kita, anak-anak kita. Ketika kita menghidupi panggilan Tuhan yang kecil itu, maka sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti Tuhan mengerjakan bagiannya. Yaitu Tuhan menolong kita dengan keluarga besar kita, dengan usaha pekerjaan kita, dengan anak-anak kita. Tuhan menolong kita.
Untuk itu Bapak Ibu jangan pernah jauh dari Tuhan. Sakit jauh dari Tuhan itu. Sakit sekali. Bisa-bisa banyak orang ketika jauh dari Tuhan, dia menghujat Tuhan. Karena kenapa? Terlalu sakit. Tapi baiklah kita adalah orang-orang yang mau terus dekat dan makin dekat dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar tokoh yang kedua adalah Musa. Baik, kita akan melihat. Nah, Musa, kita tahu Musa itu dibesarkan di Mesir, di mana pada masa itu orang Israel ada di Mesir, menjadi budak di Mesir. Nah, pada masa lahirnya Musa, ada perintah karena pertumbuhan orang Israel itu sangat pesat, kelahirannya itu sangat pesat ya, pokoknya luar biasa lah kelahiran anak-anak orang Israel di Mesir. Maka dikatakan setiap anak-anak yang berumur, yang balita itu dibunuh, kan begitu. Nah, pada masa itu Musa lahir, pada zaman itu. Nah, kedua orang tuanya adalah orang Lewi, orang yang takut akan Tuhan. Nah, mereka membuat Musa, menyelamatkan Musa, ditaruh di satu tempat, dihanyutkan ke sungai Nil, dan diambil oleh putri Firaun, dan diadopsilah jadi anak putri Firaun, begitu. Nah, kita tahu kehidupannya dibesarkan di Mesir, diajarkan tentang Mesir, dan kita tahu Mesir adalah penyembah berhala. Dewa-dewa mereka itu banyak. Jadi segala sesuatu mereka itu lihat bintang-bintang, pokoknya dididik begitulah ya kan. Tidak dididik kepada Tuhan, tapi dididik kepada dewa-dewa gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di dalam Keluaran 3 ayat 7, bagaimana dengan respon Musa ketika dia dipanggil Tuhan. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Nah, saya akan bacakan. Keluaran 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kalau yang pertama adalah Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, karena memang sama. Enggak ya, beda ya. Kalau Mesir, orang Israel di Mesir itu karena penindasan mereka yang sangat luar biasa di Mesir. Jadi Tuhan belas kasihan kepada mereka. Tapi kalau Niniwe, Tuhan utus Yunus ke Niniwe itu karena dosa Niniwe itu sudah terlalu besar. Begitu. Sudah terlalu besar. Makanya Tuhan mengutus Yunus ke sana, begitu. Nah, Musa diutus Tuhan kembali ke Mesir. Sementara latar belakangnya adalah dia dari Mesir, melarikan diri dari Mesir karena suatu kasus, ya kan? Karena dia membunuh pemuda Mesir. Nah, dan dia lari dari Mesir, dia pergi ke rumah pamannya. Bukan ya, pokoknya dia mengembara, dia pergi, akhirnya dia menikah di sana. Berarti hidupnya sudah mulai aman. Tetapi pada masa amannya itu, Tuhan memanggil Musa kembali ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat perlahan-lahan di ayat yang 11, bagaimana dengan respon Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Betapa sering kita begitu. Tuhan, aku kan gak bisa. Mereka yang bisa, begitu ya kan? Nah, kemudian ayat yang ke-13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Yang kemudian di Keluaran 4
ayat yang pertama. Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat ke-10 demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayo Bapak Ibu, seberapa sering kita begini kepada Tuhan? Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, memang tidak mudah melayani Tuhan. Tetapi panggilan orang yang percaya kepada Tuhan adalah melayani Tuhan. Karena ada upah yang spesial bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kemudian di ayat yang 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Dengan kata lain Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak tahu, sama seperti Musa, aku ini tidak pandai berbicara, aku ini berat lidah. Ada solusi yang Tuhan kasih. Ada Harun. Aku ini pemalu, gak bisa berdiri di depan orang, bikin doa aja udah ketakutan. Aku ini gak pandai Bu Gembala, gak bisa. Aduh, belum lagi anakku, belum lagi suamiku, belum lagi istriku, katanya kan. Ada banyak alasan-alasan yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan. Sampai akhirnya dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bedanya tadi kalau Yunus, Tuhan izinkan masuk di dalam masalah, kapalnya hampir hancur, dia ditelan ikan. Tapi Musa memang enggak. Karena firman Tuhan katakan tidak ada orang yang berhati lembut seperti Musa. Jadi Tuhan tahu bahwa Musa itu hatinya lembut. Jadi Tuhan tidak hajar dia, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita berkata tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak tahu, ada Roh Kudus yang akan mengajar kita. Amin. Amin. Saya pun Bapak Ibu perlu banyak perjuangan untuk bisa berdiri di depan ini. Penuh perjuangan. Banyak doa. Kalau Bapak Ibu bisa kenal saya pada waktu saya SMA, Pak Andres selalu bilang, bisa gak berdiri itu tenang? Gitu. Karena saya memang orangnya gak pede. Gak pede sama sekali, gak lucu pun saya harus ketawa. Karena menghilangkan rasa gak pede tadi. Begitu ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tapi Tuhan juga tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah apa yang bisa kita lakukan itu, itulah yang mau kita kembangkan. Jangan ditahan. Kalau kita bertemu orang bisa, umpamanya orang datang begini, mungkin mengeluh atau bicara bagaimana ke Tigan. Tigan susah begini. Tetapi ketika Tigan mulai berkata, jangan susah hati, Tuhan menolong. Itu sudah melayani. Itu sudah melayani, berarti ada karunia untuk memotivasi orang lain. Bukan berarti Tigan begini, enggak tahu kau, lebih berat masalahku, berat badanku pun lebih besar dari kau. Ya kan? Nah, itu juga sudah melayani Bapak Ibu. Melayani tidak harus berbicara firman Tuhan. Tertulis begini, Tuhan Yesus berkata begini, enggak selalu. Tetapi ketika kita memberikan perkataan-perkataan yang menghibur, yang menguatkan, yang menopang, itu juga sudah melayani. Tapi kalau Tuhan kasih kita talenta, kenapa enggak dikasih, dikembangkan untuk Tuhan? Amin.
Ayo, yang punya talenta, ayo mari. Kembangkan talenta kita. Saya ini orang yang tidak tahu nyanyi. Saya ini bukan orang yang tahu nyanyi. Dulu ketika saya SMA, saya terlalu sering berantem dengan pemain musik. Kenapa? Saya nyanyi dari mana, dia dari mana. Nah, saya selalu merasa aku udah tepat gitu kan. Ternyata setelah belajar, oh Tuhan ampuni aku. Nah, begitu. Gak tahu nyanyi. Tapi saya rindu, saya punya kerinduan. Saya lihat selalu orang-orang yang melayani, jadi worship leader, jadi singer, jadi aser, jadi diaken, pengumpul persembahan. Saya lihat gimana sih mereka. Tapi sebelum saya melayani itu, saya ini tukang sapu, tukang lap kursi, tukang bros kamar mandi. Saya taat untuk itu. Karena saya bilang, pokoknya aku mau melayani Tuhan. Mau di bidang apapun, pokoknya melayani Tuhan lah. Nah begitu saya waktu SMA dulu. Saya berus kamar mandi, gak ada yang suruh. Pagi-pagi saya datang, saya lihati mereka, oh mau sekolah minggu saya sapu, saya susun kursi. Saya gak ngajar sekolah minggu, hanya itu aja. Baru saya keluar, saya pergi ke kamar mandi. Saya mau ke kamar mandi, ngapain gitu, saya lihat, oh ya aku harus sikat kamar mandi. Aku sikat kamar mandi, setelah selesai, ada 3 kamar mandi di situ. Saya bilang, Tan aku permisi ya, aku pulang, begitu. Baru nanti datang untuk ibadah. Begitulah yang saya lakukan. Berulang-ulang. Gak ada yang suruh. Hanya datang aja. Saya lihat-lihat aja mereka, oh kayak gini ya. Gitu kan. Akhirnya saya pulang. Dari situ saya belajar, oh ya Tuhan. Begini rupanya melayani, begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meresponi panggilan Tuhan? Maka yang pertama diperlukan ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. 2, 3 ya. Ketaatan. Yang kedua, keluar dari rasa nyaman. Sama-sama katakan 2, 3 ya. Iya, kita harus keluar dari rasa nyaman kita. Waduh, setelah melayani banyak kali jadwalnya. Aduh, doa lagi berapa kali. Hari ini. Kalau belum melayani, masih jadi jemaat aja gak apa-apa, datang terlambat pun gak apa-apa, gak cool pun gak apa-apa. Ini. Tapi kita mau keluar dari rasa nyaman kita, amin? Amin? Iya, keluar dari rasa nyaman untuk jadi lebih baik. Sama seperti Musa, dia udah nyaman menggembalakan kambing domba mertuanya. Dia gak ingat lagi Mesir. Dia udah nyaman, boloslah Mesir, boloslah orang Israel, kan gitu kan. Dia udah nyaman menggembalakan kambing domba mertuanya, Imam Jitro. Udah nyaman, tapi Tuhan panggil, Musa katanya kan, pergi ke Mesir, kembali. Ayo bawa keluar umatku orang Israel katanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya panggilan khusus loh semua. Ada panggilan khusus bagi kita semua, ada rencana Tuhan yang besar. Lewat Kamribu nanti, kita gak tahu, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang ditolong Tuhan. Lewat kehidupan kita, mungkin Mama Yuki sebagai orang jualan, orang, enak kali kalau dia jualan ya, senang kita ngelihat dia online kata orang kan, akhirnya tertarik untuk beli begitu. Dan yang ketiga adalah jangan mengeraskan hati. Sama-sama katakan 2, 3 ya. Iya, emang keras hati ini ya. Kayaknya hati ini lembek ya kan. Kalau ada makanan, kalau motong sesuatu, maka hatinya dikasih kepada yang tua. Kenapa? Enggak ada tulang-tulang di situ ya kan. Tapi yang terlalu sering dibilang, keras sekali hatimu katanya kan. Ayo mulai pegang gini. Aku enggak mau keraskan hati. Iya, karena ketika kita mengeraskan hati, maka kita enggak akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Tapi ketika kita mau katakan, iya Tuhan ini aku, utuslah aku Tuhan. Maka Tuhan akan tolong kita, amin. Amin. Memang tidak mudah perjalanan Musa itu ke Mesir. Tidak mudah perjalanan Yunus itu ke Niniwe. Tapi Bapak Ibu, kita sudah melihat Niniwe itu ketika mendengar seruan daripada Yunus, Niniwe itu bertobat. Ketika Musa mau bergerak kembali ke Mesir, maka orang Israel itu berhasil dibawa pulang, ya kan? Berhasil dibawa pulang dari Mesir ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Bagaimana dengan kita? Siapa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Tuhan selamatkan yang ini Tuhan. Kita nggak tahu lewat hidup kita, ada orang-orang yang nggak kita tahu dilawat oleh Tuhan. Untuk itu, ayo kita responi panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Siapa yang siap mau mengikuti panggilan Tuhan? Haleluya. Amin, amin. Dipanggil di Singgamani, di Jalan Irian, di Komplek Penerangan, di Gang Karya. Di mana setiap kita bisa jadi berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayo kembali lagi. Ingat-ingat kembali kapan kita dipanggil Tuhan yang pertama. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Respon kita akan menentukan buah dari panggilan kita. Amin. Kalau engkau pelajar, ayo doakan teman-temanmu. Kalau engkau berkata, aku kan baik, mereka aja yang gak baik. Tapi saya mau kasih tahu, kalau 90% teman kita tidak baik, berarti kemungkinan besar kita ikut tidak baik. Jadi ayo doakan. Saya waktu SMA begitu, saya doain teman-teman saya doain teman-teman saya. Sekalipun mereka gak tahu gitu, saya doain Tuhan lawat. Sampai akhirnya setiap hari Sabtu pulang sekolah mereka bilang, Jun, kamu nanti malam kemana? Aku ibadah pemuda, ajak aku ya. Nah, itu dia. Ajak aku ya, tapi kemana ntar aku pulang? Katanya, iya, saya bilang begitu. Itu kan pelayanan juga. Dimulai dari doa-doa kita, berapa orang yang mau dituai. Amin. Yang pasti jangan mengeraskan hati, jangan jauh dari panggilan Tuhan. Makin jauh, makin sakit. Tapi kita mau makin dekat. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, yang dipanggil dengan panggilan yang khusus dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ora basyana ralaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu dalam hidup kami. Teguhkan kembali panggilan Tuhan yang pernah kami dengar beberapa waktu lalu. Teguhkan ya Tuhan. Kami mau kembali melayani Tuhan dengan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menghiraukan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi saat ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali meresponi panggilan Tuhan. Berkati dan urapi setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Bangkitkan jadi penuai-penuai di akhir zaman ini ya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tertinggal di antara kami. Ketika Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai, Engkau dapati kami tetap setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwa semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku,
kami siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa melayani Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi memberikan seluruh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti panggilannya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan siang hari ini. Bahkan terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Juniatis, semua orang yang sudah membagikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Urapi terus dengan pengurapan yang baru, bahkan Engkau pakai dengan luar biasa. Kemanapun Engkau mau pakai, bahkan mengutus hamba-Mu ini, ada mujizat di sana ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menabur siang hari ini. Ada 2 taburan Bapak Ibu Saudara di akhir bulan biasa untuk sewa gedung kita dan taburan kita biasa di kota. Kita boleh berikan yang terbaik bagi Allah kita, amin. Kita sama-sama berdoa, kita mengangkat tangan kita sebelum kita memberikan taburan kita. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh kembalikan, untuk boleh menjadi persediaan di rumah-Mu ya Bapa, bahkan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, bahkan Engkau kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat melalui usaha pekerjaan kami umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kejamlah, kejamlah dan lihatlah sebab Engkau baik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Allah yang memelihara, katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya, selamanya, selamanya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Ada pengumuman bagi kita. Di bulan Oktober kita akan melanjutkan perpanjangan kontrak dari tempat ini, gedung ini. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu, seberapapun taburan Bapak Ibu, mari menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seberapapun, kami percaya Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Amin. Dan tetap mengikuti setiap ibadah doa setiap hari Rabu jam 6 di tempat ini. Wanita Betel berdoa jam 6 sore 1 jam saja. Kemudian ada ibadah kul di Lausimomo setiap hari Selasa, dan setiap hari Rabu ada doa di Singgamanik. Hari Kamis ada kul di daerah kota, dan hari Jumat kul daerah ini dan Kacaribu. Ayo sama-sama kita on fire. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan memperluas
bagi setiap kami. Dan terima kasih untuk setiap taburan pembangunan untuk perpanjangan kontrak gedung ini yang sudah ditabur oleh hamba-hamba Tuhan. Dimanapun setiap mereka berada, Engkau memberkati setiap mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita ke surga. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan jadilah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ibadah secara online dan ibadah secara onsite.